Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna amsayna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Para ibu-ibu, santriwati, ustazah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah di sore hari yang penuh berkah ini. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan duduk dalam rangka beribadah kepadanya. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu-ibu dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita tentang adab-adab dan akhlak-akhlak dalam rangka tazkiyatun nufus, di mana pada pertemuan kita yang terakhir kita sudah membaca kisah tentang istiqamah shadiqah, yaitu keistiqamahan yang jujur, di saat kita membahas kisah yang dihikayatkan dari Abdul Wahid bin Zaid. Pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan masih dalam pembahasan tentang istiqamah, yaitu al-mudawamatu alal infaqi, semangat untuk selalu berinfak. Jadi berinfak ini adalah bagaimana kita melatih diri kita untuk berbagi kepada orang lain. Dan dalam infak ini diharapkan kita atau dianjurkan kita untuk istiqamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Qala rajulun, ada satu orang pernah berkata, kata Nabi,
Satu orang ini berkata begini, la atasaddaqanna lailata bisadaqatin. Pada malam ini saya akan bersedekah, kata satu orang ini. Fa kharaja bisadaqatihi, lalu dia keluar di malam itu dengan membawa apa yang akan ia sedekahkan. Fa wada'aha fi yadi sariqin, lalu diserahkannya ke seseorang di malam itu, yang mana rupanya penerima sedekah ini adalah seorang pencuri. Biasanya yang mencuri itu di malam hari, tapi kini nak nengok malam, nak nengok siang. Di mana rumah kosong, masuknya ke situ. Jadi hati-hati. Nah, rupanya pada malam itu dia sedekah dan yang menerima adalah seorang pencuri. Dia tidak tahu. Fa asbahu yatahaddatsun. Lalu pada pagi harinya banyak masyarakat yang berkomentar, tusaddiqul lailata ala sarik. Hei, tadi malam kamu ngasih sedekah kepada pencuri. Nah, gimana respon laki-laki tadi? Apa kata beliau? Allahumma lakal hamdu, segala puji dan syukur kepada Allah, ala sariqin, ya sudahlah, rupanya yang mendapat rezeki adalah seorang pencuri. Nah, itu kejadian pertama. Lalu yang kedua, la atasaddaqanna lailata bisadaqah, ya sudah, pada malam ini saya juga akan bersedekah. Fa kharaja bisadaqatihi fawada'aha fi yadi zaniyatin. Lalu pada malam hari itu dia bawa uang sedekahnya, dan rupanya pada malam itu nampak satu orang perempuan diberikannya sedekahnya, dan rupanya dia tidak tahu ternyata yang menerima sedekah ini, mohon maaf, adalah apa bahasa yang pasnya itu? Ya, wanita tuna susila. Itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya apa, Bu? Ya, itulah kira-kira. Ya. Kemudian pada pagi harinya dia diberitahu, tadi malam yang kamu beri sedekah itu adalah sedekah kepada wanita tunasusila. Lalu apa kata laki-laki tadi? Ya, Allahumma lakal hamdu, segala puji bagi Allah, ala zaniyah. Rupanya sedekah itu mampir di tangan wanita pezina. Jadi dia tidak ambil pusing, dia tidak hirau. Ya sudahlah. Yang pertama salah sasaran, yang kedua juga salah sasaran. Nah, lalu pada hari ketiga, di saat ia diberitahukan bahwa ternyata salah sasaran yang pertama, salah sasaran yang kedua, lalu pada hari ketiga dia berkata, la atasaddaqanna lailata, ya sudah, kalau begitu pada malam ini saya juga akan menghantar sedekah. Lalu rupanya apa yang terjadi, Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian? Apa yang terjadi? Rupanya dia bersedekah pada malam itu, yang menerima rupanya adalah orang kaya. Kok bisa? Ya, dia kaya tapi dia dapat sedekah. Kok bisa? Ya, karena kita semuanya suka sufi. Bu-ibu ini sufi. Saya sufi juga. Ya, Ustazah ini sufi juga. Adik mahasiswa juga santriyat ini juga sufi. Apa itu sufi? Suka fiti. Ya. Nah, siapapun kita pasti suka. Iya enggak, Bu? Ada yang enggak suka fiti? Hah? Ada yang enggak suka? Enggak ada. Suka semuanya? Nah, enggak jadi saya keluarkan. Ya.
Kalau bilang tadi tidak suka, tidak saya keluarkan. Ya, jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kenapa dia menerima? Ya karena dia suka uang. Siapapun kita pasti suka uang. Nah, dia tidak katakan bahwa dirinya seorang yang kaya. Nah, fa asbahu yatahaddatsun. Pada pagi harinya dia diberitahu, ternyata selama 3 malam ini engkau sudah bersedekah kepada orang yang salah, tidak tepat sasarannya. Yang pertama pencuri, yang kedua pezina, yang ketiga orang yang kaya. Ya, kalau tiba malam-malam orang datang ngantar ke ibu uang sekoper, terima apa tidak? Terima. Ya. Tiba-tiba datang orang bawa 2 plastik isinya bakwan, terima apa tidak? Terima. Dikasih orang, tak ada doa menolak. Nah, kalau saya kasih ibu masing-masing 100.000 sore ini, terima? Enggak jadi lah. Ya, baik. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Fa'ata faqila lahu. Lalu diberitahukan kepada laki-laki tadi, amma sadaqatuka ala sarikin fala'allahu yasta'fi an sariqati. Ya, apa yang terjadi padamu ini wahai ahli sedekah, wahai yang rajin sedekah, wahai yang rajin istiqamah berinfak dan bersedekah, sedekahmu yang pertama yang rupanya sampai ke tangan pencuri itu, mudah-mudahan dengan sedekah itu dia tidak lagi mencuri. Jadi pas dikasih dia malam itu dia akhirnya tidak mencuri, karena biasanya mencuri itu karena faktor ekonomi. Nengok orang berlebih dan ternyata orang berlebih tadi tidak suka pula dia berbagi, maka muncul rasa sakit hati. Awas beko malam. Ya, habis. Nah, jadi itu yang pertama diberitahukan kepadanya. Wa amma zaniyatu fala'allaha an tasta'fi an zinaha. Lalu rupanya pada malam kedua ketika engkau bersedekah, yang menerimanya adalah wanita pezina, mudah-mudahan dengan sedekah itu dia menjaga dirinya, paling tidak pada malam itu dia tidak berzina. Karena motifnya juga adalah dek piti sodonya bu, ya, karena uang. Berubah agama gara-gara uang, berubah pilihan gara-gara uang. Coploslah saya besok pagi, ya, dapat uang per kepala 500.000. Mau? Kan? Aduh, imannya udah langsung mau aja. Ya gawat ibu-ibu. Ya, padahal lah mengaji sekali seminggu. Ya, tapi insya Allah itu jawaban bergurau aja. Ya. Tapi kalau datang dia macam mana? Nah, lalu yang ketiga, wa ammal ghani. Adapun jika yang ternyata menerimanya pada malam ketiga itu adalah seorang yang kaya, fala'allahu ayya'tabira fayunfiqa mimma a'tahu Allah. Mudah-mudahan ketika ia menerima itu muncul rasa malunya, sehingga dia mengambil pelajaran yang pada akhirnya dia mau pula berinfak. Jadi rupanya sedekah itu, ya, manfaatnya tetap ada. Jadi jangan pilih. Nampak di jalan ada orang yang meminta-minta, kasih aja. Ya, kalau memang ada dan rasanya akan bermanfaat. Tetapi pada konteks sekarang ini nampaknya kita harus hati-hati, karena mereka ini kadang adalah dalam tanda kutip mereka punya kelompok, ya, punya kelompok. Dan pernah Dinas Sosial melakukan penelitian waktu itu,
mereka memang disebar turun dari truk, disebar-sebar di beberapa tempat. Lalu ada orang yang meneliti, mengikuti 1-2 orang ini, teliti kemana dia tidur, kemana dia secara diam-diam. Dan setelah beberapa bulan, ternyata dia balik kampung. Diikuti sampai ke kampungnya itu, Bu. Rupanya apa? Sampai di kampung rumahnya besar, sawahnya luas. Rupanya orang Bukit Tinggi rupanya kawan. Ada orang Bukit Tinggi juga? Ada. Istri saya juga orang Bukit Tinggi. Tapi bukan itu. Rupanya rumahnya di sana, ya. Di sapinya banyak, kemudian rumahnya besar, sawahnya luas. Rupanya dia pergi yang masuk ke jaringan itu untuk meminta-minta di sini. Ya itulah. Makanya juga kita mesti waspada. Maka ini maksudnya adalah konteksnya. Kita nengok konteksnya. Cerita ini adalah istiqamah dalam sedekah. Biarlah siapapun yang menerima, karena sesuai konteksnya di zaman itu. Karena zaman itu mafia tak banyak, ya, tidak seperti sekarang. Nah, kalau dalam konteks sekarang, tetap kita istiqamah dalam berinfak, cari yang sasarannya betul-betul tepat. Misalnya wakaf, tengok ya, mana proyek wakaf yang sedang dilakukan, masuk kita di sana. Ya, infak, mana yang bisa kita infakkan, masjid yang terbengkalai, ya, anak yatim yang perlu sekolah, orang-orang lapar di tetangga kita, berikan. Ya, lalu apalagi misalnya tengok ya orang-orang yang terdekat dengan kita. Jangan jauh-jauh berinfak, bersedekah, ternyata ya kerabat, karib, jiran tetangga kita rupanya tak terperhatikan. Jadi dalam konteks sekarang, mengambil konteks cerita ini adalah spiritnya apa? Hal tahrisu ala sadaqatin usbu'iyah. Punya ndak ibu-ibu ini atau kita bersama ini sedekah mingguan? Ya. Jadi di masjid-masjid di kota tuh sekarang Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, ada namanya sedekah Jumat. Siapa boleh bersedekah, siapapun boleh mengambil. Bawalah. Misalnya apa dek godang-godang knalpotnya itu. Saya paling agak nengok motor yang besar-besar, masuk aja ke parit tuh, ya, moka, ya, orang pengajian dia mau moka gitu. Anak siapa tuh, Bu? Ada anak ibu-ibu. Kok anak ibu tuh mau tekik kalau ibu sih. Apa kajiwa tadi? Lata ganggu dek knalpot, ya. Spiritnya adalah punya ndak kita setidaknya program sedekah mingguan. Jadi kalau di kota itu banyak ibu-ibu, banyak jamaah itu ya agak 10 bungkus dia letakkan di depan masjid. Jadi keluar siapa yang dapat, ya itulah sedekah dia. Anggaplah satu bungkusnya 10.000. Ya kan, jadi 100.000 per pekan. Enggak per bungkus dah, Bu. Ya, 100.000 per pekan, ya. Nasi ampera misalnya. Nah, itu disyukuri siapapun lah yang menerima, ya, tetapi kita istiqamah. Kenapa? Karena orang yang memakannya adalah orang yang salat, orang yang sujud, orang yang ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat program begitu, berapa mampunya. Ya. Atau syahriyah, atau mungkin kita mampunya bulanan, tak sanggup mingguan, bulanan, sekali sebulan tengok panti. Ya, atau mana yang bisa kita buat. Dan jangan berpikir Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, adik-adik, di saat kita berbagi dan memberi itu hilang. Tidak. Justru itu yang menjadi tabungan di akhirat, dan itulah yang menarik barakah bertambahnya rezeki kita. Maka kata Nabi, tidak akan pernah miskin orang yang bersedekah. Tak akan berkurang harta karena sedekah. Ada yang hafal lagunya tuh, Bu? Ada lagu siapa itu? Ada yang hafal santriwati lagu sedekah Opik atau siapa itu? Tiada berkurang harta yang
sedekah malah bertambah, terus bertambah. Ada yang hafal? Ini ibu-ibu ini kurang bahagia nampaknya. Ya. Bahagia lah Bu. Jadi sami masak tuh salawat, ya zikir, atau lelah-lelah saya abu agak melagu-lagu. Ya, melagu-lagu yang baik yang baik-baik. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Silakan apa yang bisa kita buat dan kita amalkan. Siap ibu-ibu? Jadi buat program ya istiqamah dalam infak dan sedekah berapa kita mampu. Setuju? Setuju Bu? Ada sebuah komunitas yang mengkawal kegiatan YTWU. Ya, ada komunitas ibu-ibu. Itu bahkan sedekah bulanannya puluhan juta itu, Bu. Ya mungkin Ibu tahu ya. Ada dua komunitas pengajian ibu-ibu yang alhamdulillah mensupport ya kegiatan, sehingga ya dibelikan beras untuk santri-santri yang belajar di pesantren, kemudian menjadi orang tua asuh. Jadi mereka menyumbang semuanya. Nah, itulah yang dijadikan untuk membayar SPP beberapa anak-anak yang sekarang menghafal Al-Quran dan belajar agama. Nah, jadi kan itu proyek akhirat. Nah, yang dipakai ini nanti lapuk, yang dimakan busuk. Tetapi apa yang sedekahkan itulah nanti yang bermanfaat bagi kita. Nah, itu poin yang pertama, sedekah dalam artian rutin dan istiqamah kalau kita mampu. Kemudian natijatul istiqamah, apa hasil dari sikap istiqamah kita dalam kebaikan tadi? Yang pertama diberikan contoh di sini, natijah atau nilai hasil yang lahir dari istiqamah itu adalah di antaranya nanti Allah karuniakan wafat dalam keadaan zikir. Jadi wafat dalam keadaan mengingat Allah, dan itulah hidup yang paling nikmat di akhirnya. Jadi yang kita cari itu ibu-ibu ya, ibarat kapal ya, kadang banyak gelombang, hampir tenggelam, hampir hanyut dan lain sebagainya. Tetapi yang kita harapkan itu adalah ending akhirnya merapat di dermaga. Begitu juga mobil, kadang ketemu jalan buruk, terpuruk, ya kemudian habis bensin, kemudian mungkin kecelakaan, tetapi yang kita inginkan adalah sampai kepada tujuan. Nah, kita begitulah hidup ini. Mungkin sempat maksiat, mungkin lalai, mungkin terbelenggu nafsu, tetapi bangkit. Dan pada akhirnya di ending akhirnya bahagia. Itulah yang dinamakan dengan husnul khatimah. Maka bangun baik sangka dalam ruhani kita itu untuk di situ. Ya, walaupun bagaimanapun masa lalu atau seperti apapun mungkin kita banyak maksiat, kita berharap kepada Allah di akhirnya nanti adalah keindahan akhir hidup yang dinamakan dengan istiqamah. Karena hidup ini tidak lama ibu-ibu, sebentar saja. Ya, entah 20 tahun lagi yang tersisa, wallahu a'lam. Entah 3 tahun lagi, entah 4 tahun lagi. Ya, karena sesungguhnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, kadang cerita kayak gini nih takut kita. Ya, bukan takut matinya, tapi apa dan bagaimana setelah itu. Maka kalau duluan ibu-ibu enggak masalah. Atau saya belakangan juga enggak masalah. Yang penting ibu-ibu duluan. Masuk surga insya Allah. Maka yang kita minta itu kepada Allah adalah, ya Allah, jadikanlah akhir umurku adalah yang terbaiknya, dan jadikanlah akhir hariku di dunia ini adalah hari di mana aku mati berjumpa dengan Engkau ya Allah.
Nah, itulah doa kita. Ya. Banyak-banyak berdoa gitu Bu ya. Siap? Siap mati? Berbekal, bersiap untuk bekal setelah mati. Nah, jadi akhir dari istiqamah itu diceritakan di sini, kanal imamu Ibnu Qudamah, ada seorang ulama bermazhab Hambali yang namanya Ibnu Qudamah, la yakadu yasma'u du'aan illa hafizahu wa da'a bihi. Jadi Imam Ibnu Qudamah ini ketika mendapat riwayat tentang satu doa yang pernah diucap oleh Nabi, dia hafal, dia amalkan. Ketika sampai riwayat Nabi pernah berzikir dengan zikir itu, dia hafal dan dia zikirkan. Tidak dia mendengar sebuah kalimat-kalimat yang baik yang memberikan pengaruh positif kepada orang lain, ia amalkan. Dan dia tidak mendengar hadis Nabi kecuali dia mampu mengamalkan, dia amalkan. Wa kana la yatruku qiyamal lail min waqti syaibubati. Bahkan dia ini tidak pernah meninggalkan salat tahajud sejak mudanya. Kan istiqamah itu kan? Ya, tidak pernah tinggal tahajud. Bu, ibu tadi malam tahajud. Tahajud, Bu? Samu, Pak. Ya Allah, hilang keberkahan malam. Kadang bangun subuh tak tempat tahajud tu ada yang tak enak rasanya hati, Bu. Dah hilang keberkahan padahal di malam itulah banyak turun barakah. Semoga Allah mudahkan kita. Tak dapat setiap malam, ya 6 malam. Tak bisa 6 malam 5. Tak bisa 5, 4. Tak bisa 4, 3. Tak bisa 3, 2. Tak bisa 2, tak bisa 1, matilah leh. Ya, sekali seminggu pun tak bisa. Itu ya gawat itu, ya. Nah, kemudian waqallalal akla fi maradih, dan dia kebiasaannya tidak banyak makan, ya. Karena kalau banyak makan tuh ngantuk kita dibuatnya. Susah mengaji, susah berzikir, susah bangun malam. Nah, bahkan ibu-ibu sekalian, saking istiqamahnya dia dengan qiyamul lail, dengan tidak banyak makan, sehingga di akhir hayatnya hatta ada kal'ud, fisiknya, badannya bagaikan ya sepotong kayu. Ya, ibarat zaman bahasa sekarang, jange pembalui tulang. Tahu istilah itu? Ke bahasa Indonesia, bahasa Melayunya jengat pembalut tuh tulang. Jengat itu bahasa Melayu tuh, Bu. Ya, jengat itu bahasa Melayu. Sekarang sudah di-Indonesiakan menjadi kulit. Tapi kata-kata jengat itu sudah bahasa Melayu. Ya, orang-orang Nusantara paham itu. Nah, kemudian ya di sini dikatakan wa mata wa huwa qa'idun wa huwa qa'idun, rupanya Imam Ibnu Qudamah ini wafat dalam keadaan duduk ala asabi'ihi yusabbih. Ya, ketika wafat itu nampak tangannya ini sedang menghitung tasbih. Atau dalam bahasa sederhananya, wafat untuk konteks zaman sekarang mungkin ketika memegang tasbih. Ya, tapi bukan berarti bawa tasbih sebelum mati. Biar dikatakan nanti mati dalam keadaan bertasbih, tidak begitu. Tapi memang kebiasaannya Imam Ibnu Qudamah ya rahimahullahu taala ketika wafat itu nampak sedang berzikir. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, adik-adik sekalian, i'lam akhil qari, ketahuilah, kata pengarang kitab ini, annal imama qad dufina fi yaumin syadidil harri. Jadi Imam Ibnu Qudamah ini dikebumikan pada musim panas, kebetulan hari itu sangat panas. Lalu apa yang terjadi? Fa aqbalat ghumamatun, tiba-tiba datang awan yang sangat banyak bergerombol. Fa adhallatin nas, lalu awan tadilah yang melindungi orang-orang yang membawa jenazah
Siapa tadi? Jenazah Imam Ibnu Qudamah ke kuburannya, wahum yusayyi'una janazatih, di mana orang-orang ini dinaungi langsung oleh awan yang tebal sehingga mereka tidak kepanasan. Nampak sekali Imam Ibnu Qudamah ini dimuliakan oleh Allah, sehingga Allah tunjukkan, Allah perintahkan makhluknya untuk melindungi Imam Ibnu Qudamah dan orang-orang yang mengikuti jenazahnya. Jadi kalau ada orang wafat, tengok saat pekuburannya Bapak Ibu. Ya Ibu sekalian, kalau mendung, ya, yang tadinya panas jadi mendung, udara segar, kemudian bahkan mungkin hujan, itu tandanya bumi bersedih dengan kepergiannya. Jangan sampai nanti bumi ini tertawa dan bahagia dengan kepergian kita. Mati kita nanti bahagia, bumi ini alhamdulillah dah mati paja yang barek dosoku aja. Ndak berat lagi bumi menanggung dosa kita. Mampuilah katanya kan, matilah capek katanya. Nah, tapi kalau orang soleh yang meninggal, bersedih bumi, ya. Fama bakat alaihi musama, bahkan langit tidak mengeluarkan hujannya. Nah, jadi mungkin di antara tandanya adalah ketika mendung, ketika hujan turun, tandanya bumi sedang bersedih. Saya pernah mendapati jamaah yang wafat, kemudian difoto oleh jamaah lain. Sepanas garang tuh siang tadi katanya. Tiba-tiba di daerah pemakaman itu begitu apa? Sejuk, ya, dilindungi oleh awan tadi. Mudah-mudahan kita begitu nanti ibu-ibu. Ya, jadi ketika mati ada tanda-tanda bumi ini bersedih dengan kita, dan kita pun masuk ke dalam kubur itu dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, enggak ada yang mengaminkan lah. Biarlah. Ya, aduh yang nio nampak. Payah ibu-ibu. Ya. Jadi yang pertama, natijah dari istiqamah wafat di antaranya diperlihatkan oleh Allah meninggal dikala ia berzikir. Lalu selanjutnya wafatu asna'is salah, wafat ketika salat. Bersumber dari Mus'ab bin Abdullah, ia berkata, sami'a Amir bin Abdullah. Amir bin Abdullah mendengarkan suara azan. Wa huwa yajudu bi nafsihi wa manziluhu qaribun minal masjid. Rumahnya dekat dengan masjid. Faqala khuzu bi yadihi. Dia lagi sakit. Rumahnya dekat dengan masjid. Suara azan berkumandang. Lalu katanya kepada saudaranya Mus'ab bin Abdullah, khudhu bi yadihi. Kawan-kawan tolong angkat saya, tolong papa saya untuk pergi ke masjid. Lalu kawan-kawannya mengatakan, innaka alil, engkau dalam keadaan sakit. Kalau dalam keadaan sakit kan boleh tidak salat berjamaah. Tapi dia tidak ingin mengambil kesederhanaan itu. Dia tidak ingin mengambil rukhsah itu. Lalu katanya, asma'u da'iyallah fala ujibuh. Bagaimana mungkin undangan Allah tidak aku jawab? Nah, tengok. Ya, pada aspek fikih kan boleh dia, ya, untuk tidak berjamaah, ya, tapi ada muncul ihsan. Ihsan itu adalah rasa bertuhan. Ingat ya, sederhananya ihsan itulah rasa bertuhan, rasa punya Allah, malu pada Allah. Tak mungkin ini undangan dari Allah aku sia-siakan. Bu, tengok siko. Berang ambo ha. Ganteng saya dari yang itu tuh lagi. Ya, saya sudah laku, dia belum. Tapi comel dia. Ya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemana tadi? Ya, saya diundang oleh Allah, tak mungkin saya sia-siakan. Ya sudah. Lalu kawan-kawannya memapah ini Amir bin Abdullah fadakhala fi salatil maghrib, lalu dia salat maghrib berjamaah, faraka'a ma'al imam, lalu dia rukuk bersama imam, rak'atan, sekali rukuk itu pada saat itu dia langsung wafat. Allahu akbar. Ya. Nah, ini dia.
Jadi ada seorang dosen di Fakultas Syariah namanya Pak Yusron Sabili di UIN. Ya, senior kami, guru kami, dosen senior di UIN. Dia rumahnya pas depan masjid. Ya, rumah depan masjid dan dia adalah pengurusnya, dia ketua, dia imam. Jadi pas salat maghrib dia masih salat berjamaah, dia memimpin. Jadi imam, pulang ke rumah mengaji-ngaji, baca Quran, makan, sampai salat isya berkumandang, berwudu, lalu datang ke masjid. Jadi imam. Pada rukuk pertama itulah dia roboh dan meninggal. Coba, ya. Dia jadi imam nih, pas rukuk pertama itu langsung roboh. Ya, setelah itu ya saya tak tahu ceritanya apakah salat masih berlanjut atau sudah bubar waktu itu karena imamnya roboh. Ya, singkat cerita diperiksa. Ya. Diperiksa, ya ternyata sudah wafat. Mudahnya wafatnya gitu. Ya, wafat dalam keadaan beribadah, dalam keadaan terkoneksi kepada Allah. Makanya satu yang kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai kita ini wafat dalam keadaan lalai. Salah apa misalnya? Lagi naik motor lalai, pikiran kemana, kecelakaan, mati. Ya, belum sempat. Ya, naik motornya belum sempat zikir, keluar rumah belum lupa baca bismillahirrahmanirrahim, tuh rupanya di jalan mati. Kita hendaknya berlindung dari Allah dari yang demikian. Ya, Bu. Ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi ini. Jadi saya beberapa waktu yang lalu mengikuti acara di sekolah anak. Ya, lalu karena buru-buru mengikuti sebuah rapat, datang masuk ke mobil. Ya, biasanya kalau menjelang masuk ke mobil atau setelah di mobil itu baca doa berkendara dulu. Ya, itu sudah kita biasakan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca doa-doa itu dulu. Ini karena buru-buru, Bu. Wah, awak jago mah hebat gitu kan. Ngebut. Ya, pas ngebut tadi terjadi antrian panjang di Jalan Siak 1, depan tak jauh dari Masjid Baru itu. Ya. Tiba-tiba pas saya, tak kenapa, padahal hebat biasanya saya nyetir. Ya, tak kenapa waktu itu, langsung nabrak. Ya Allah, langsung sadar, penyok yang di depannya tuh, Bu. Penyok itu kan, kemudian radiatornya bocor. Mak meloti mobil nih, saya bilang kan. Ya, akhirnya saya larikan cepat ke bengkel. Sampai di bengkel baru sadar, oh lupa baca doa. Saya jadi ditegur oleh Allah melalui itu. Nah, pas lo piti ndak ada, masuk lo ke bengkel, ya Allah, memang nasib, saya bilang kan. Tapi begitulah ya. Bisa jadi karena kurang sedekah atau dijewer sama Allah, kamu tak baca doa tadi katanya. Maka untung masih hidup, kok mati macam mana? Mati dalam keadaan tak berzikir. Ya, maka keluar rumah tuh zikir. Bu, orang sekarang banyak mati di kamar mandi. Mau? Orang pergi kamar mandi terjatuhlah, terantuk. Maka tidak masalah mati di kamar mandi. Ya, dimanapun. Tapi kan ada zikir, doa masuk ke kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Dah masuk, mau mati di situ tidak masalah. Kita sudah mengawalinya dengan zikir. Ini masalahnya lari-lari ke WC, paru sakit. Kebelet nama sekarangnya itu apa istilahnya itu? Ya, tutut. Ya, tumbang. Ya, banyak orang ya itulah na'udzubillah. Jangan sampai begitu. Itu maksud dari mautul fujaah, mati tiba-tiba yang pada saat itu belum sempat bersiaga, ya, setidaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nengok video kemarin, Bu, tabrakan fuso dengan sesama fuso. Putus badannya nih. Ya Allah, nengok videonya itu saya berpikir ini sempat tidak orang ini sebelum berkendara itu membaca doa atau keluar dari rumahnya bismillahirrahmanirrahim Allah. Dia jangan lupa itu, Bu, ya. Bu, minimal baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi itu dia wafat ketika salat. Nah, kemudian ya, ada contoh-contoh tentang wafatnya orang dalam kebaikan, ya, hasil dari istiqamah itu.
Maka yang terakhir di sini dikatakan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa balasan yang akan terjadi ketika kita tidak berupaya istiqamah. Di sini dikatakan, ha huwa rajulun kana lahu 'abdun ya'malu fi mazra'atihi. Ada seseorang yang punya pegawai yang bekerja di kebunnya. Fayaqulu hadza sayyid li hadzal 'abdu. Lalu tuannya berkata ke budaknya tadi, hazihil qit'ah burran. Ya, tolong tanam biji gandum ini. Wa zahaba wa tarakah, lalu dia pergi dan meninggalkan budaknya tadi. Wa kana hadzal 'abdu labiban 'aqilan, dan rupanya pegawainya tadi, budaknya tadi, pembantunya tadi adalah cerdas dan berakal. Fama kana minhu illa an zara'a sya'iran wa lam ya'ti zalika ar-rajul illa ba'da an istawa wa hana waqtu hasadi. Lalu rupanya si budaknya tadi menanam gandum, tetapi tuannya tadi tak datang dalam beberapa waktu yang lama. Nah, faja'a fa iza hiya qad zuri'at sya'iran. Lalu ketika datang, yang tadinya menitipkan benih tadi, setelah beberapa lama tidak datang, dia datang lagi ke kebunnya yang dijaga oleh budak atau pembantunya tadi. Rupa-rupanya dia nampak sudah tumbuh. Ya. Jadi, fama kana minhu illa an qala ana qultu lak izra'ha burran lima zara'taha sya'iran. Ya kan saya sudah kasih tahu ke kamu, kata tuannya tadi. Ya, benih ini benih gandum. Kenapa yang tumbuh sejenis gandum lain? Ya, jadi ada bedanya rupanya. Yang dia bore benih bare anak daro, yang tumbuh bare. Nah, itulah kira-kira. Tahu, Bu? Itulah beda jenis beras. Nah, lalu apa kata jawaban dari pembantunya tadi, pegawai dia yang di kebun tadi? Rajautu minasyair ayuntija burran. Saya malah berharap, wahai tuan, wahai apa istilah tuan tuh zaman sekarang? Wahai, kalau bahasa kampung kami induk samang. Tuh, induk samang. Wahai tuan, saya malah berharap walaupun yang ditanam adalah, kalau bahasa kitanya, benih beras Solo, mana yang tinggi, Bu? Anak daro apa beras? Yang paling tinggi apa? Hah? Anak daro. Yakin? Nah, ibu-ibu aja ikhtilaf, beda pendapat. Pokoknya itulah ya, saya berharap ketika kita ditanam itu beras anak daro, yang tumbuh adalah beras Solo. Saya berharapnya demikian, kata pegawai budaknya tadi. Apa kata tuannya? Ya ahmak, bongak orang mah katanya. Mana lu mungkin benihnya itu bare Solo, justru yang tumbuh bare anak daro. Nggak nyambung itu. Apa yang ditanam itu yang tumbuh. Ya, jadi apa jawaban dari dari pegawainya tadi, tukang kebunnya tadi? Ya sayyidi, wahai tuanku, afa ta'sillah wa tarju rahmatah. Kau bermaksiat pada Allah tapi mau surga pula. Masuk akal kan? Ya, kan dikiaskannya tadi. Yang ditanam apa, yang tumbuh apa. Kau maksiat pada Allah, mana mungkin kau harapkan pula surga. Kan bongak nama itu katanya. Sama bongak waktunya katanya. Nah, itulah kira-kira. Faza'ara sayyid wa khafa wandahas. Lalu tuannya tadi kaget. Oh iya, rupanya salah, rupanya saya hidup nih, rupanya dia dapat pelajaran dari seorang budak. Dia dapat pelajaran dari seorang pegawai kebun. Wa tazakkara annahu ilallahi qadimun. Barulah dia sadar bahwa kita ini kan pulang kepada Allah. Kan lucu. Harusnya yang kita tanam yang elok-elok, tentu dapat yang elok di saat menuai.
Lalu apa yang terjadi setelah itu? Tubtu ilallah, terima kasih wahai budakku, saya taubat kepada Allah, dan wa anta hurrun liwajhillah, dan kau saya bebaskan karena Allah. Coba tengok ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, adik-adik jangan pernah bosan menghafal Quran. Jangan pernah bosan dengan aturan-aturan yang berlaku. Istiqamah. Ibu-ibu juga begitu, istiqamah hadir pengajian, istiqamah dalam kebaikan-kebaikan, karena ujung-ujungnya nanti manfaatnya untuk kita. Jangan seperti budak dan tuannya tadi. Tuannya tadi bongak, ya, diajar oleh seorang budak. Bagaimana mungkin maksiat yang kita tanam berujung kepada surga? Nah, karena apa yang ditanam itulah yang dituai. Itulah barangkali ibu-ibu ya kaji kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Banyak sekotak. Rasa julo-julo rasanya. Ada ibu ikut julo-julo. Baik, mana yang bisa kita jawab, kita jawab. Ustadz, bagaimana dengan tetangga kita yang tidak mau bertegur sapa dengan kita, padahal kita sudah niat menegur dia, tapi dia buang muka sama kita, dan dia sama tetangga lain juga begitu. Sikap apa yang baik kita lakukan, Ustadz? Mohon penjelasannya. Wah, nak sapu nyonyo, itu aja gitu. Wah, nak sapu nyonyo berpaling. Cemana tuh bu? Cemana solusi kita, sikap kita? Tetap berikan ihsan, tetap berikan yang terbaik. Apa yang terbaik misalnya? Ya senyum. Tak ditengoknya pun ya sudah, kita sudah tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah. Berarti kita sudah sedekah. Walaupun menurut dia tidak manis senyum ibu-ibu tuh. Biar aja lah, yang penting senyum. Atau misalnya nampak dia berpaling, Assalamualaikum ukhti. Kau perlu bersenandung, apa salahku padamu? Ya, kenapa engkau berpaling dariku? Hadapkan wajahmu wahai ukhti, aku ingin memandang sinar wajahmu. Golaknya begitu tuh. Hehehe katanya kan. Jadi artinya apa? Tetaplah berbuat baik. Mungkin orang ya tidak suka dengan kita. Karena hidup nih bu, ndak mungkin semua orang akan udah lah elok pun awak ada aja yang tak suka. Itulah karakter hidup itu. Jadi kalau engkau hidup, kata Syekh Sya'rawi, dan kau menginginkan orang semuanya suka kepada engkau, berarti kau orang gagal. Karena pasti ada yang tak suka. Nikmati aja. Dengan tetangga lain pun dia begitu. Berarti ini memang karakternya suka cemberut. Bawa dia ke dokter glowing. Perbaiki wajahnya. Jadi berikan selalu, jangan masuk hati. Ya nampak dia siapa, tadi jawabnya ya udah, enggak masalah. Dia jangan terlalu banyak kita pikirkan hidup nih bu. Ya, wajah ibu ini udah wajah-wajah susah saya tengok. Kalau ditambah lagi dengan memikirkan yang tak perlu dipikirkan, jadi wajah-wajah susah semua. Termasuk saya. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada sebuah hadis mengatakan begini, kalau memang ada konflik barangkali, ada ketersambungan, mungkin pernah clash gitu kan, yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, adalah yang memulai mengucapkan salam. Ucap aja salam, Assalamualaikum gitu. Tapi kita introspeksi juga, pukironya salah kita. Yang jangan ibu suka nengok suami dia. Kayaknya dia nih marah sama ibu, ya. Jangan, tapi enggak. Ustaz, bagaimana kalau kita sudah niat hijrah tapi belum ada guru, mohon pencerahannya. Ya datang pengajian. Kan ada guru sih kok. Ini lucu pertanyaannya, belum ada guru. Kan ada sekali seminggu di sini minimal, kan ada. Ya datang ke sini. Ini udah bagus ini. Ya, dia tahu baru sudah niat hijrah. Belum ada guru, datang dia ke sini. Ya berarti sudah mencari kan kita kaji di sini, ada ngaji fikih. Kalau dengan saya kan akhlak ini kan akhlak. Ke Ustaz Al-Naf
fikih. UAS apa? Hadis. Ya kan? Lah ada HP guru yang mantap tuh mah. Ya. Siapa lagi? Ustaz Hanafi, mantap gurunya. Itu apa Jul ya? Ya, Ustaz Zul Ikrami mantap. Ya. UAS mantap. Nah, Ustaz Hanafi mantap, Ustaz Allah mantap lagi. Apa juga kurang deh. Ya. Jadi kalau belum dapat guru tuh belum itu salah, ya, keliru itu. Kan sudah ada dapat guru di sini. Kalau ada paket data, tengok video-video YouTube, dengar ceramah, ya. Itu bisa Ibu. Saya ingin mengirim bacaan Yasin pahalanya kepada Rasulullah, kepada para sahabat. Namun saya malu terkadang bacaan saya masih terbata-bata. Itu bagaimana? Tetap pahala. Saya ingin tekankan di sini, seperti apapun bacaan kita jangan malu, tetap ada pahala untuk kita yang membaca. Dan bila diniatkan misalnya ke orang tua yang sudah wafat, insya Allah sampai. Apa dalilnya? Di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis dikatakan wallazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Yang baca Quran, dia mahir, dia pandai, dia lancar, elok bacaannya, itu di akhirat nanti akan mendapatkan kedudukan dekat dengan para malaikat. Wallazi yaqra'ul Qur'an, sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa yatata'ta, bacaannya terbata, falahu ajran, dapat 2 pahala. Pahala membaca dan pahala kesungguhnya enggak pandai dah, tapi tetap semangat, entah apa dibacanya gitu. Tapi walaupun demikian belajarlah. Kan ada tahsin kan? Ada program tahsin Ibu. Belajar. Ya. Belajar tahsin atau yang namanya tajwid. Belajar. Ada programnya, ikuti itu. Ya, jadi tak perlu malu, Allah tahu niat kita. Saya selalu beda pendapat dengan suami. Beda pendapat atau beda pendapatan? Karena anak tiri saya Ustaz. Karena suami yang terlalu membela anaknya. Ya namanya anak kan. Itu dibelanya seketik. Walaupun salah. Disiko salahnya. Terkadang saya merasa lelah Ustaz. Kasihan Ibu. Ya Allah Bu. Sedih hatiku. Bu. Ya, kadang ada cara yang kurang di kita, sehingga pada akhirnya dari cara yang kurang itu tidak masuk dia ke suami. Jadi ada trik dan tekniknya supaya apa? Tengoklah kondisinya dulu, ya. Kemudian sampaikan dengan cara yang baik. Kemudian perlihatkan fakta-faktanya, sampaikan faktanya dengan baik. Jangan pas dia baru pulang, aku anak abang kau lah. Dia baru pulang baru. Tengok. Jadi kalau laki-laki itu Bu, ini saya cerita dari aspek laki-laki nih. Ya, kami berdua laki-laki di sini. Tambah Sami satu. Kami cerita aspek laki-laki. Kami ini kadang pengen diperhatikan. Kami ini kadang perlu dimenangkan hatinya. Menangkan hatinya dulu, sanjung dulu, ngalah dikit lah ibu-ibu, ya, tengok kondisinya, ya, kalau karakter suami begini, cara masuknya gimana, jadi tengok kondisi di mana, nanti, ya, pada saat itu kita bisa masuk, ibu-ibu, setelah tahu clue-nya di mana, akhirnya bang, ini anak tadi gini bang, oh iya, kan pikirannya udah tenang. Dia udah mandi, dia udah makan, ya pokoknya pandai ibu-ibu lah, ya. Jadi akhirnya terjadi, ya kita ibu-ibu nggak tahu macam mana kami di luar tuh Bu, ya kan? Gawat kami di luar tuh godaan-godaannya, ya, godaan yang haram lagi, godaan yang macam kelelahan bekerja, ya. Untung mungkin ya sekaya apapun, sehebat apapun dia pasti ada stresnya. Ya, dia pulang ke rumah itu merasakan kebahagiaan hendaknya. Carilah itu. Nah, tetapi pada saat yang sama suami juga berjiwa lapang, berpikiran tenang. Karena yang paling wajib
dirasakan oleh istri kebaikannya adalah dari suami yang pertama. Ini banyak pula suami zaman sekarang dengan koleganya baik, dengan kawan-kawan bisnisnya ramah, menerima telepon dari kawan-kawan, oh ya Pak, ini gitu kan. Tapi ketika bininya yang menyapa, apa kok? Nah, harusnya suaminya ini diingatkan juga ini. Mana suaminya? Mbok sih kah? Nah, suaminya tak mau dengar suaminya kita tempelin. Jadi harus ada kedua sisi. Bagaimana caranya Ustaz? Perlu pula suami itu diajar oleh orang yang dia dengar. Jadi misalnya tidak bisa lagi ibu karena bertengkar terus, dia pasti ada yang dia segan. Cari mungkin entah orang mertua, entah mamanya, entah kan ada pola-polanya itu, entah ustadz mungkin gitu kan. Karena nih kadang suami ini karena tidak ngerti juga dia agama kan, maka carikan. Dan terakhir dari itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku begini. Maka jangan tinggal tahajud tadi. Suamilah muda itu tahajud ndak puluh. Ya, banyak ruginya, Bu. Nah, Bu ya, jangan diperpanjang-panjang begitu tuh ya. Khair insyaallah ya. Cara-cara tadi yang diperlukan, tapi kedua belah ndak dituntut ibu-ibu saja kok. Kami suami juga harus begitu. Apakah boleh baca bacaan ini ketika ruku dan sujud? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Tidak masalah, boleh. Ketika ruku, ketika sujud, tasbih-tasbih, zikir-zikir juga tidak masalah. Silahkan dibaca zikir-zikir yang maksur dari Nabi atau yang mungkin tidak maksur dari Nabi tetapi tidak menyalahi kontennya. Misalnya ketika ruku ibu-ibu baca Allahumma ufirli, itu juga tidak masalah. Ketika sujud ibu baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, juga boleh. Tidak masalah selama yang dibaca itu adalah zikir yang pernah diucap oleh Nabi secara langsung, atau walaupun tak pernah dibuat oleh Nabi secara langsung tetapi substansinya tidak melanggar apa yang diucapkan oleh Nabi. Tidak masalah. Baik, itu saja. Ada satu lagi. Terkadang terasa berat keadaan ini, Pak Ustadz. Ini tanya atau curhat nih? Iman makin lemah. Kecomeh mau bacanya kan? Beko datang lo kalimat selamatkan saya Ustaz. Tapi tidak itu ya Bu ya. Terkadang terasa berat keadaan Pak Ustaz. Iman makin lemah. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Bagaimana? Ya bagaimana ketika iman itu lemah? Satu yang ibu syukuri, ibu tahu kondisi ibu lagi. Itu dah syukur itu. Karena ada orang yang dia imannya lagi lemah, dia lagi terjaring oleh hawa nafsunya, terbungkus oleh syahwatnya, dia nikmati kondisi lalai itu dan dia tidak tahu dia lagi lemah. Berarti ini sudah bagus, mantap ini. Tinggal lagi caranya ya. Kalau memang terasa kadang kita nih futur itu al-dha'fu ba'dal quwwah, terasa lemah setelah tadinya mantap gitu kan. Nah, bagaimana caranya ketika kita sudah mendeteksi itu? Cari pelampiasan yang positif. Apa misalnya kalau lagi gundah, kalau lagi tidak tenang, salat 2 rakaat. Ya, baca Quran. Atau perlu healing nampaknya. Ya, healing istilah zaman sekarang nih. Healing. Misalnya ibu terlalu vakum di rumah misalnya 2 minggu, 3 minggu. Kan perlu keluar. Pas kebetulan besok pagi hari Sabtu ada pasar Selasa, bangkit ke pasar Selasa. Tengok ikan, tengok ayam, tengok apa lagi? Sayur-sayur, tengok santan. Itu kan lain pula bahagianya tuh Bu. Justru itu yang baik itu caranya. Ajak suami jalan-jalan. Ya, entah ke mall sesekali apa salahnya. Sa'atan fasa aja. Tapi
apa namanya itu jalan keluarnya itu yang halal halal ya, atau yang mubah yang mubah ya, boleh. Jadi pernah Hanzalah berkata begini, nafaqa Hanzalah. Si Hanzalah ini udah munafik. Kenapa? Karena kalau dekat Nabi di pengajian naik rasanya iman, semangat ibadah. Tapi setelah kembali ke pasar, ke rutinitas, ke dagang, akhirnya terasa kok ndak berasa tadi yang diajarkan oleh Nabi. Akhirnya saya ini munafik, kata Hanzalah. Lalu dia pengen ngadu kepada Rasulullah. Lalu ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar juga merasakan yang sama. Oh iya sama, Pak. Datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini kok rasanya di depan engkau ya naik iman. Tapi ketika udah berpisah turun lagi, gimana nih? Ya karena kata Nabi begini, kalian kan masih manusia. Seandainya kalian mantap aja, tentu malaikat itu akan bersalam-salaman dengan kalian. Tetapi kalian kan manusia. Jadi kalau datang kondisi seperti itu, ya carilah jalan keluar yang mubah, yang tak melanggar syariat. Apa bahasa orang kini? Healing, mungkin bosan pergi jalan-jalan ke beberapa masjid yang besar, sholat di situ, dengar pengajian di situ, boleh. Ya, ajak suami misalnya ke An-Nur setiap pagi subuh, Ahad, atau ke Al-Falah, atau kemana. Atau carilah, ya ibu lah yang cari untuk suasana hati. Dan juga ibu-ibu nih kalau begini caranya suaminya harus perhatian. Kok iman bini dan lah turun nampaknya kok. Kok harus dibawa ke mengaji bersama kok gitu kan? Atau dibawa ziarah kubur. Suaminya membawa dia ziarah kubur. Kok tanah kok lah mama nanti dikuburkan mah gitu ya. Di sampingnya papa, berdua kita sekukuburan. Semangat lah ibadah balik. Jadi carilah cara yang mubah untuk memperbaiki kondisi iman kita. Kalau saya begitu juga, Bu, kadang bosan dengan rutinitas. Ya kadang butuh refreshing. Ya, saya bawa berenang misalnya, dah hilang pula dia gitu kan. Atau bawa olahraga entah apalah macam-macam. Ya. Kita yang tahu di mana kita cari solusinya. Ya, demikian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kesehatan kepada kami bagi yang sakit. Berikanlah kesehatan kepada pasangan hidup kami, berikan kesehatan kepada anak keturunan kami semuanya ya Allah. Jagalah mereka yang masih kecil, kuatkanlah yang lemah di antara mereka, sempurnakan yang kurang di antara mereka. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, angkat derajat kami ya Allah. Lindungilah ulama-ulama dan guru-guru kami ya Allah. Berikanlah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jika ada di antara kami yang dililit oleh masalah, maka lepaskan ia dari masalahnya. Jika ada di antara kami yang dililit oleh hutang, lepaskan ia dari segala hutangnya ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.